Halo semuanya, kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Di sini kali ini aku pengen sharing kenapa sih akhir-akhir ini itu banyak kripto yang pump ratusan persen di saat BTC cenderung bearish sebenarnya. Bahkan secara volume transaction di market itu sebenarnya lagi rendah banget. Nanti aku bakal memperlihatkan data-data yang menarik dan ya, reason kenapa bisa ratusan persen pump dan kita bakal cek ya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini. Dan jangan lupa follow semua sosial media saya untuk bisa follow semua berita seputar cryptocurrency. Oke, kita langsung aja. Tapi sebelum itu kita mau update sedikit tentang Bitcoin dahulu, baru kita masuk langsung ke materi khususnya. Ya intinya Bitcoin sudah sentuh area 27.000 yang saya expect pullback dan sekarang sedang membuat pola yang bernama symmetrical triangle, jebol ke bawah area demand ke 266 sampai 267, jika breakout ke atas ke 27 lagi, tapi so far kayaknya cenderung bakal ke bawah sih guys. So ya, that's it for BTC. Dan lagian secara daily pun ya masih di area situ-situ aja, oke. So tidak ada yang menarik banget untuk BTC yang bakal aku bahas untuk sekarang. So ya kita lihat juga ya di sini. Cenderung membuat pola ya mungkin sekali lagi lah ya ke sekitar 27.200 and then baru ya mungkin selama seminggu ke depan lah. Oke. But ya kita lanjut aja dulu, kita bakal langsung ngebahas soal kenapa banyak market yang lagi terbang gila-gilaan kemarin, terutama kayak contohnya Lever, MDT dan kawan-kawan gitu ya. Ini contohnya yang pump gila-gilaan ya kemarin gitu. Dan ini sampai berapa persen nih kemarin ya si Lever. Terus ada MDT dan kawan-kawan. Nah, ini 159%. Oke. So, pertama yang harus kita ketahui secara data bahwa kita bakal melihat yang namanya volume transaction. Ini adalah volume transaction saat ini mulai dari Binance dan kawan-kawan. Binance itu adalah volume transaction terbesar selama ini guys. Dan saat ini dia memiliki 2,5 miliar dolar volume transaction USD. For your information, di saat Binance belum terjadi masalah yang ada berita-berita jelek dan mungkin sekitar 2 bulan yang lalu gitu, volume transaction Binance itu bisa mencapai di atas 10 miliar rata-rata guys, untuk volume transaction USD-nya. Dan Coinbase biasanya hanya memiliki, pokoknya semua market yang top 2 dari exchange itu rata-rata pasti cuma 10%-nya si Binance ya. Makanya kalian lihat ini juga sama 10%-nya Binance. Artinya ketika market lagi bagus itu volume transaction di tahun ini ya, di mungkin 2 bulan 3 bulan yang lalu, itu bisa sampai 10 miliar volume transaction untuk USD dan sekarang cuma 2,5. I think cuma sekitar 25% doang dari sisi trading volume yang biasanya gitu. Biasanya justru sampai 14 guys, 14 miliar gitu untuk si Binance. Artinya uang atau money flow yang beredar saat ini yang sedang ditradingkan di dalam di volume trading di salah satunya Binance lah kita bilang. Intinya karena volume kecil, artinya semua koin-koin yang besar seperti kita mungkin coba cek ya, ada coin market capital kan kita ngomongin mungkin BTC, Ethereum, BNB, XRP, Solana. Solana masih oke lah, masih cukup strong ya kalau dibandingin yang lain. Cardano, Dogecoin gitu, Tron. Kita coba lihat satu-satu. Mereka semua itu dominasi turun semua guys. Kalian lihat volume transaksinya ini turun ya selama 1 bulan terakhir. Dan kita coba pakai yang weekly ya. Tuh, 1 bulan terakhir cenderung turun. Kita ngomongin coba apalagi Ethereum guys. Tuh, turun selama beberapa bulan terakhir. And then kita coba lihat ada USDT. Kita lihat ini apalagi. Terus kita coba lihat apalagi. Solana masih ada perlawanan kemarin ya. Tuh, kita bisa lihat ya. Tuh. Terus kita ngomongin Doge. SRP itu juga lah, nah ini Doge turun juga, ini top 10 ya semua ya SRP. So artinya semua semua market capital yang gede-gede tidak main guys. Kenapa? Untuk bisa menggerakkan top 10 market capital ya, I mean top 10 cryptocurrency ini kan market capitalnya sangat-sangat besar. Untuk bisa menggerakkan harga itu, kita memerlukan duit yang cukup besar dong. Yang dimana tentunya ini sangat kecil. Ini bahkan cuma 20% dari 20% lah kurang lebih dari
yang pas 2 bulan 3 bulan terakhir trading volume. Artinya dengan uang segini mungkin untuk menggerakkan satu kripto pun sangat cukup sulit, satu kripto dari sini ya. Dan artinya bandar kan butuh tetap cari duit nih, betul nggak? Tiap harinya, tiap bulannya, tiap minggunya. Kalau dia trading ini volume-volume gede gini, nggak gerakin market, gimana dia mau dapetin cuan gitu kan? Alhasil yang harus dilakukan adalah ya main di market capital yang selayaknya dia cukup untuk menggerakkan market capital tersebut. Salah satunya juga mungkin kita bisa tarik ya, mungkin contohnya aku mau jelasin dulu tentang alt season ya. Alt season itu kan sebenarnya yang mungkin kalian bakal banyak yang udah tahu dan mungkin banyak yang juga yang belum tahu. Aku mau sharing sedikit tentang masalah alt season. Wait, ini sedikit lambat, aku pause bentar. Ya, guys, kita kalau lihat di part alt season ya, ini aku bakal mulai sekarang fase Ethereum bakal aku skip. Tapi pada dasarnya kita udah tahu bahwa money flow di Bitcoin itu sudah pada kayak ditarik gitu guys. I mean, kalian tahu kan bahwa secara daily kita bisa melihat bahwa pergerakan BTC itu cenderung turun kan. Secara beberapa hari, secara beberapa sebulan terakhir juga, dan dari Agustus ini turun. Akhirnya kita bisa katakan bahwa money flow sedang cabutlah dari Bitcoin, dan apalagi dengan masalah-masalah yang lagi ada terjadi di Bitcoin, di apa kayak BNB gitu ya. Dan di sini kita bisa bilang di money flow itu kan setelah Ethereum, aku bakal skip Ethereum karena Ethereum menurut aku lagi kurang perform juga, dan apalagi setelah dia jadi proof of stake, jadi ini kurang terlalu bagus lah. Tapi intinya setelah Ethereum dari Bitcoin ke Ethereum dan Ethereum ke berikutnya, itu fase dimana money flow itu bakal berpindah ke large cap guys, dari ke large cap lah. Dan tapi kan sekarang pertanyaannya dengan masalahnya si exchange yang kecil ya, dengan exchange yang kecil volume ini kan nggak bisa gerakin market capital yang large cap. Alhasil apa? Dia bakal menggerakkan altcoin yang strong fundamental tapi market capitalnya masih kecil ya. Ya beberapa altcoin lah. Contohnya apa? Contohnya adalah Loom ya. Kalau kalian lihat Loom, oke. Kalau kalian lihat Loom di sini, dia kan naik ya. Ini kan naik nih, Loom. Tapi poinnya adalah Loom ini naik bukan cuman karena sekedar pom-pom aja, tapi karena memang dia ada good news. Kalau kalian join ke grup Telegramku, kalian bakal tahu bahwa kemarin sempat aku share tentang tunggu sebentar ya. Kalau kalian kemarin lihat aku sempat share sorry. Kalau kalian kemarin sempat lihat di grup yang aku share di channel ya, this one. Di sini kalian bakal bisa melihat bahwa mana ya? Nih, Loom, kenapa dia terbang? Karena dia habis diinvest lah intinya sama salah satu perusahaan besar. Makanya harganya cukup naik tinggi ya ini kalau kita bisa lihat. Tapi ini cukup luar biasa sih guys. Ini kayaknya sampai bulan September, Oktober ya, dari September, Oktober itu satu bulan terakhir, 2 bulan terakhir lah kita lihat dia terbang tinggi ya, karena good bull news ya. Dan ini bakal berat sih untuk bakal berat untuk mengejar cari shortan dia ya. Jadi mau nggak mau ya pasti ini bakal panjang. Tapi intinya money flow sekarang menuju ke yang strong fundamental, sentimennya bagus, jadi pindah ke sana. Dan tentunya sebenarnya kalau kalian cari tahu tentang Loom itu saat ini market capitalnya juga lumayan gede, dan ini saat ini punya 460 juta ya. I think 500 juta udah cukup lumayan gede sih nantinya ya, atau mungkin nanti ya sekitar 500 juta lah kayaknya dia udah mulai slow down untuk si Loom untuk kenaikannya. Dan apalagi kalau dia udah sampai naik sekali lagi ya, misalnya 100% lagi, itu udah lumayan berat lah I think. Yang intinya sekarang kenapa dia lagi naik ya, karena yang bisa dinaikin sekarang adalah market capital yang kecil-kecil, yang tadi aku bilang bahwa volume transaction saat ini tuh kecil guys, exchange tuh kan. Jadi mau nggak mau ya yang dimainin yang lagi sentimennya bagus, terus yang di paham. Terus kalau kalian kemarin tahu Lever, MDT, terus MAS dan TRB dan kawan-kawan. Oke. Kenapa kemarin bisa pump besar-besaran? Ya karena salah satunya adalah karena market capitalnya kecil. Coba kita lihat Lever ya. Ini kameraku oke. Coba kita lihat Lever kemarin. Lever aja memiliki market capital di 40 juta gitu kan kemarin.
40 juta dolar, yang dimana ya wajar sekali di bawah 100 juta dipam-pam habis-habisan beberapa kripto terakhir kemarin. Dan ya, tapi kenapa lever bisa kena di pump? Karena walaupun market capitalnya kecil, padahal sebenarnya banyak banget market capital kecil tapi di pump. Karena dia ada sentimen juga. Sentimennya itu adalah kemarin diinvest sama DWF Labs portfolio, DWF Labs lah intinya. Yang dimana kalau kita melihat secara mana tadi ya? Nah, kalau kita lihat secara ini ya, lock on chain sempat dibahas beberapa hal ya, DWF, Labs Deposit, berapa, terus AMB dan kawan-kawan. So, DWF kemarin lagi rame lah, dia invest, semua kripto dia ngepump, Ladies itu naik juga kemarin. Ya karena apa? Karena market capitalnya kecil semua, ada fundamentalsnya, sentimennya masuk, ya udah. Jadi poinnya adalah ya tadi poinnya adalah si exchange ini masih kecil volumenya, mau main di mana nggak bisa, mau nggak mau ya mereka bakal mencari kripto altcoin yang kecil-kecil yang bisa digerakin. Dan ya kurang lebih paling seperti itu. Dan ini ada DWF ya, dia invest kemana aja, SNX, IOTA, CRV, ini mungkin yang kalau kemarin lagi paham ya, Mas, terus apalagi ini MC Medicircle kan kemarin kalian sempat komen kan di live di TikTok aku, ACH, C98 kemarin sempat naik karena apa? Karena ya itu si DWF ini yang lagi rame. Terus ada MBL, Lever juga termasuk di sini kan. Terus MDT, Tron itu naik semua kan kemarin kan, yang Vida juga sempat naik. Ya intinya ini semua kripto-kripto yang diinvest sama DWF dan market capitalnya dan dia apa namanya, market capitalnya kecil-kecil semua gitu loh. Wah, bahkan Tokoin masuk ke kategori yang diinvest sama DWF guys. So yeah, this is cool. I think apa namanya, Tokoin juga masuk ya, berarti Tokoin ya, kalian mau gimana? DWF bukan brand kecil tapi diinvest sama DWF ya. I think ada inilah ya, ada hal yang menarik dari sisi ini. Ya mungkin nanti suatu saat dia bakal pump mungkin seperti kayak contohnya Ladies, Lever dan lain-lain. Who knows ya? Ya mungkin ya kalau mau cicil-cicil uang jajan silakan lah. Oke. Terus ya I just kurang lebih seperti itu yang mau dibahas untuk kenapa koin-koin kecil yang di pump ya, volumenya kecil. Dan oh ya jangan lupa guys, follow semua sosial media aku ya, dan terutama TikTok aku, karena TikTok aku kemarin aku sering live di TikTok. Jadi kalau kalian mau lihat aku secara live, follow TikTok aku Kevin John 27 second, karena apa namanya, TikTok aku yang lama kena permanen ban, mau nggak mau ya bikin akun baru lagi, udah 40.000 followers ya, nggak tahu ya, lumayan lah 2 tahun, tapi that's okay. Terus ya jangan lupa follow Kevin John 27, follow Instagram aku, dan ya ini salah satu TikTokku, ini internetnya lagi jelek banget guys. Ini ya Kevin John 27.second yang baru, oke. Jangan lupa di follow. Dan for your information guys, aku ada ada promo halving untuk join grup member premiumku. Buat teman-teman yang mau join, member lama, member baru dapat diskon, new member sekitar 15% dan ex member 20% untuk yang dulu pernah join ke grup kita. Dan buat kalian yang ingin mendapatkan sensasi bersama-sama kita bakal merasakan progres dari 2024 halving, itu silahkan follow, jangan lupa join, silahkan kita bakal bareng-bareng di grup ya, kita bakal melewati proses Bitcoin halving 2024. Dan intinya di sana ini bakal jadi momen sejarah sih guys untuk halving promo ya, untuk halving lah Bitcoin 2024. Dan kita akan mengadakan nantinya gathering, mendatangkan tamu-tamu spesial yang ahli di bidangnya di dunia cryptocurrency. Study tour lagi mungkin seperti ini, kita lagi ada study tour yang di X member gambar itu, kita study tour ke toko kripto dulu, dan yang kiri kita juga gathering dengan member-member premium. So ya kalau mau silakan join ke atau silakan berkunjung ke kevinjonathan.id, website kita, dan di sini kalian tinggal klik join us, nanti bakal chat langsung ke telegramnya admin, bakal dibalas sama admin kira-kira berapa fee dan lain-lainnya. Dan ya anyway, congrats yang udah join ke kelas ke kelas Binance Future yang udah diadakan tadi siang
gitu. Kongres kita sampai dari jam 3 sampai jam 6. Thank you for semangatnya. Dan ini ya tadi ya, jangan lupa follow kevinjondo7.second untuk kalian kalau mau nontonin video aku pas aku lagi live. Oke, that's it I think for today. Ya, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini. Selamat malam, sampai jumpa, bye bye.